Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfanan Alfanan, biasa dipanggil Al. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen sistem bahan bakar bensin. Mari kita lihat. Di sini namanya tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar ini berfungsi untuk menampung bahan bakar bensin. Umumnya tangki bahan bakar ini terbuat dari lembaran baja yang tipis. Penempatan tangki bahan bakar ini biasanya diletakkan di bagian belakang kendaraan untuk mencegah kebocoran apabila terjadi benturan. Lalu ini namanya full line atau selang bahan bakar. Pada saluran bahan bakar terdapat dua saluran bahan bakar, yaitu saluran utama menyalurkan bahan bakar dari tangki ke pompa bahan bakar. Saluran kedua saluran pengembali yang menyalurkan bahan bakar kembali dari kablator ke tangki. Tiga saluran uap bahan bakar yang menyalurkan gas HC uap bensin dari dalam tangki ke dalam bahan bakar, dalam tangki bahan bakar. Lalu ini adalah saringan bahan bakar. Saringan ini berfungsi untuk menyaring kotoran, air mungkin terdapat dalam bensin. Lalu ini namanya yang besar ini namanya pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar ini berfungsi untuk memompa bensin dari tangki ke dalam throttle. Lalu kita akan menjelaskan untuk namanya adalah throttle. Throttle adalah komponen pada sistem bahan bakar, berfungsi untuk menyambut bensin dengan udara dengan menggunakan perbandingan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashraf Yalamdani dari kelompok bahan bakar. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem konvensional. Sistem konvensional mulai bekerja saat mesin mulai berada dalam kondisi start. Nah, ketika mesin start, full pump akan mulai menyerap bensin yang berada dalam full tank menuju bagian filter. Pada full filter ini, bensin akan melalui proses penyaringan dari berbagai macam kotoran dan air. Dengan demikian, bensin yang digunakan untuk proses pembakaran akan lebih bersih dan jernih. Bensin yang telah disaring tersebut selanjutnya akan mengalir menuju karburator. Setelah itu, bensin akan terus mengalir sampai menuju ruang pelampung. Dan di sisi lain, udara akan masuk dari filter menuju karburator dan melalui venturi. Pada saat yang bersamaan, bensin juga berjalan menuju venturi. Dan kemudian pada proses hisap terjadi dan aliran udara begitu deras, bensin akan terdorong keluar, namun udara dan bensin sudah tercampur terlebih dahulu sebelum masuk ke tempat pembakaran.
dan cara kerja sistem injeksi. Secara umum, prinsip kerja dari sistem injeksi ini menggunakan cara elektronik. Maksudnya, bahan bakar pada suatu kendaraan akan diubah menjadi aliran listrik, dan aliran listrik dalam bentuk kabel tersebut kemudian diproses dengan volume yang sesuai kapasitasnya. Otak pengontrolan sistem injeksi ini adalah ECU. Lebih detailnya, full pump akan bekerja sebentar menekan selang bahan bakar saat kunci kontak dihidupkan. Kemudian, setelah kendaraan mulai di-starter, full pump akan kembali bekerja dan injektor mulai menyemprotkan bahan bakar. Semua proses yang terjadi pada sistem injeksi dikontrol langsung oleh ECU tersebut. Namun, perlu Anda ketahui bahwa sistem ini bergantung sekali pada kinerja aki. Untuk itu, Anda harus rajin mengecek kondisi aki jika kendaraan yang memiliki menggunakan sistem injeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan kelistrikan dari sistem bahan bakar konvensional atau bensin. Satu, yaitu pemeriksaan uji kelistrikan. Memeriksa sikring pompa bahan bakar. Seringkali bukan pompa bahan bakarnya yang bermasalah, tetapi daya yang menggerakkannya menemukan sikring yang mana yang melindungi pompa bahan bakar. Cabut sikringnya dan periksa apakah masih berfungsi. Jika konektornya putus atau terbakar, maka ia sudah tidak berfungsi. Jika sikring masih baik, periksa kondisi sikring lain yang berhubungan dengan sistem bahan bakar dan bila perlu. Jika Anda mengganti sebuah sikring, pastikan penggantinya memiliki ukuran ampere yang sama, dan jangan pernah menggantinya dengan sikring yang memiliki ukuran ampere lebih besar. Jika Anda menemukan sikring yang putus, itu dapat menjadi pertanda adanya penggunaan arus yang besar, dan Anda perlu memeriksa rangkaian listrik kendaraan Anda. Mintalah bantuan seseorang untuk menyalakan dan mematikan kelistrikan sementara. Anda memeriksa tiap rangkaian atau bawalah kendaraan Anda